dengan listrik membunyikannya. Ini definisi ya, komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara atau bunyi. Jadi ini sering banyak digunakan, terutama untuk alarm mungkin ya, alarm atau notifikasi yang hubungannya dengan bunyi, notif bunyi. Pip 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 pip, suaranya biasanya pip 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 pip, pip atau yang lainnya, mungkin ada dan lain sebagainya. Ya, untuk alarm, klakson mobil kalau yang buzzer 12 volt itu klakson mobil. Biasanya kalau mobil-mobil pakai buzzer jumlahnya 2 biar bisa apa? Selain keras, suaranya juga harmonisasinya keluar biasanya. Klakson mobil itu kan suaranya bagus kan, terjadi harmonisasi suara karena klaksonnya ada 2. Kalau klakson motor kan cuma 1. Bisa motor dikasih 2 juga bisa. Kakinya hanya ada 2, yaitu positif dan negatif. Ya. Jadi cukup gampang kita memainkan buzzer ini. Tidak banyak, tidak seperti chip yang banyak kakinya ataupun LCD kakinya banyak. Di sini hanya ada 2. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau bentuk fisik ya, ini yang 12 volt. Ini biasanya gede, suaranya lebih nyaring daripada ini. Ini hanya kecil-kecil saja. Mungkin kalian pernah nemu ini di mana ya? Ya alat-alat yang berbunyi lah, notifikasi. Kalau ini kita ini sudah satu paket ya. Kalau dengan Arduino itu sudah satu paket, tinggal pakai saja, tinggal masukkan kakinya ke board aja udah beres. Ini kurang lebih ukurannya, nah ukurannya di sini 9,5, ketebalannya 9,5 mili nih ya. Ini 6 mili, diameternya maaf ini untuk kakinya ya standar saja. Nah, jenis-jenisnya ada 2, yaitu aktif dan pasif. Aktif dan pasif, bedanya apa? Kalau aktif, jadi dia sudah ada tone generatornya sendiri. Ya, pengolah nadanya sendiri sehingga untuk menyalakan hanya cukup mengaliri listrik. Buzzer aktif sehingga di dalamnya itu sudah ada alat untuk menggetarkan membran suara, membran bunyinya. Sehingga tinggal pakai saja, mudah dinyalakan. Namun nadanya tidak bisa diubah-ubah ya, hanya satu nada. Seperti klakson itu kan nadanya tidak bisa diubah-ubah, hanya pip gitu saja. Nah, karena di situ sudah ada istilahnya tone generator, pembuat nadanya, generate nadanya. Ya, jadi cukup dialiri listrik nyala. Nah, ada juga buzzer pasif, Di situ tidak mempunyai tone generator, sehingga menyalakan harus dibuat tone generator atau rangkaian osilator. Ini contohnya seperti kalian pernah main gamebot, gamebot, gamebot itu mainan pakai tangan itu. Di situ ada speaker kecil, nah seperti itu. Itu pasif. Bahkan buzzer bentuk seperti ini pun ada yang aktif, ada yang pasif ya, yang bentuk seperti ini. Jadi dicek ini aktif atau pasif, ada serinya biasanya. Tapi kalau buzzer yang seperti ini, biasanya dia aktif. Tinggal dikasih listrik ini, dialiri listrik 12 volt yang gede-gede ini, itu langsung nyala. Karena ini seperti klakson. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti ini ada 2 jenis, aktif dan pasif. Ya, itu sekilas tentang buzzer. Kalau buzzer aktif nanti menyalakannya gampang, tinggal kalian aliri listrik pakai ATmega, tinggal dikasih logika 1 itu aja langsung menyala. Nah, permasalahannya bagaimana menyalakan buzzer pasif? Karena kalau buzzer pasif kita aliri listrik dia tidak akan menyala. Harus kita buat frekuensi tertentu dulu. Ya. Jadi kita harus buat istilahnya tune generator. Ya, dengan ATmega kita bisa membuat tune generator. Ya. Yang pertama kita kembali lagi ke fisika SMP mungkin ya, SMP atau ya SMP Bang ya. Kembali ke frekuensi suara ya, gelombang longitudinal atau transversal ya. Gelombangnya yang rapatan renggangan adalah ukuran jumlah putaran ulang bolak-balik per waktu dalam satuan detik dengan satuan hertz. Saya rasa frekuensi tahu semua ya. Jumlah getaran dalam tiap detik. Jadi untuk bisa suara bisa kita dengar, itu harus terjadi sebuah gelombang atau getaran dalam 1 detik. Ya, namanya F atau frekuensi. Nah,
Getaran suara yang bisa kita dengar itu kalau kalian ingat-ingat lagi zaman SMP ya, antara 20 hertz itu suara bass paling rendah, biasanya bass di 80 hertz, 40 itu sudah rendah, sudah duk duk, sudah getarannya sudah mantap di dada kalau pakai speaker yang gede. Jadi 20 sampai 20.000 kilohertz. Maaf, 20.000 hertz. Jadi 20 hertz sampai 20 kilohertz atau 20.000 hertz ya, getaran suara itu. Jadi kalau di bawah atau lebih dari itu kita tidak bisa mendengarnya. Banyak lebih gelombang di atas 20.000 hertz, tapi telinga kita sudah tidak mampu menangkap frekuensinya. Ya, sensor telinga kita terbatas. Jadi spesifikasi telinga kita, range responnya, respon range-nya kalau di spesifikasi teknis ya, telinga kita sudah dibekali itu antara normalnya antara 20 sampai 20.000 normalnya ya. Kalau sudah tidak normal berarti biasanya kemampuan ini sudah turun sampai mungkin 18. Ketika mendengarkan 19 itu sudah tidak bisa mendengar lagi. Ini frekuensi rendah berarti ini suara bass, yang ini frekuensi tinggi suara high ya, treble atau tweeter. Nah, agar mudah dipahami, frekuensi dapat digambarkan dengan gelombang sinus ya. Gelombang sinus itu gelombang yang seperti ini aja. Padahal aslinya kalau suara itu dia berupa rapatan dan renggangan seperti ini ya. Kalau kalian ingat, nah seperti ini ya. Kalau suara rapatan dan renggangan, rapatan dan renggangan. Kalau semakin rapat itu frekuensinya semakin tinggi, semakin renggang frekuensinya semakin rendah. Itu kenapa ketika ambulan datang ke kita itu suaranya wow, atau klakson datang ke kita seperti efek Doppler itu kan ya. Efek Doppler suaranya semakin meninggi karena semakin merapat mendatangi kita. Semakin menjauh semakin rendah suaranya, frekuensinya karena semakin renggang, semakin menjauh. Efek Doppler ya. Nah, biar gampang nanti seperti ini aja menggambarkannya pakai gelombang sinus ya. Anggap saja rapatan dan renggangan itu adalah kalau jarak antara gunung dan gunung ini. Ya, jadi rapatannya ini, nah harusnya kan rapatan-rapatan. Nah, ini konstan frekuensinya sekian. Nah, anggap saja seperti itu ya, karena rapatan dan renggangan. Biar gampang digambarkan. Nah, perlu diingat juga satu gelombang penuh adalah satu gunung dan satu lembah. Ya, jadi namanya satu gelombang penuh itu satu gunung dan satu lembah. Nah, ini satu gunung seperti ini dan satu lembah seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kalau dari sini mulainya ya nanti berakhirnya di sini ya menjadi satu gunung satu lembah. Itu satu gelombang penuh. Ingat lagi ini fisika SMP sih harusnya masih ingat. Nah, seperti ini. Sama dengan seperti. Nah, agar telinga kita bisa mendengar, minimal ada 20 gunung dan 20 lembah yang terjadi dalam 1 detik. Itu minimal. Maksimal 20.000 gunung dan 20.000 lembah dalam 1 detik. Maksimal. Minimal ini 20, maksimal 20.000 dalam 1 detik. Ya. Jadi waktunya ini nanti misalkan ini 1 detik ya di sini minimal ada 20. Harusnya lebih dari 20. Ya di range ini. Dalam 1 detik harus ada ini. Kita bisa membuat gelombang ini ya pseudo gelombang ya, gelombang buatan bisa kita buat. Nah, dalam pemrograman CVAVR ini typo ya, pembuatan frekuensi dapat menggunakan delay dengan perhitungan nih T atau periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Ini delay-nya nanti. 1 detik misalkan adalah 1000 milisecond sama dengan 1 juta mikrosecond. Ya. Jadi delay ini nanti untuk penghenti T. Misal terdapat frekuensi 500 Hz, berarti dalam 1 detik terdapat 500 gelombang dalam 1 detik. Maka untuk mencari T, nah, 1/500 ya, 1/500 ini 500 Hz sama dengan 0,002 detik sama dengan 2 milisecond sama dengan 2000 mikrosecond. Ya, pakai US atau mikrosecond bisa. Pakai milisecond bisa. Nanti tinggal codingnya saja.
Jadi untuk membentuk satu gelombang penuh, satu gunung dan satu lembah tadi, pada frekuensi 500 Hz, ya 500 Hz membutuhkan waktu 2 milisecond atau 2000 mikrosecond. Sedangkan untuk membentuk setengah gelombang, setengahnya ya, tadi ini kan gelombang penuh. Nah, seperti ini, waktunya ini adalah berapa tadi? 2 ms. Nah, maka kalau setengah gelombang aja, sini aja, itu artinya hanya membutuhkan 1 ms. Atau 1 milisecond atau 1000 mikrosecond. Nah, ini ya, ingat frekuensinya lagi, yang bisa didengar manusia. Nah, cara membuat frekuensi bagaimana? Kalau dengan delay, ya, gelombang 500 Hz tadi, kita masih yang tadi. Nah, seperti ini. Misalkan ya, kita buat seperti ini, walaupun bentuknya tidak seperti ini. Ya, di sini tadi kalau 500 Hz membutuhkan waktu, yang dibutuhkan adalah 2 milisecond. Maka untuk satu ini saja, itu membutuhkan waktu 1 milisecond. Nah, perhitungannya adalah dalam elektronika digital, gelombang ke atas dapat digantikan dengan logika high yang atas ini, logika high, ke bawah logika low. Walaupun bentuknya tidak seperti ini ya, nanti jadi bentuknya kotak gini. Nah, tapi setidaknya merepresentasikan. Kalau mau dibuat melengkung nanti codingnya lebih susah lagi soalnya. Harus pakai apa? Ya bisa sih kalau kalian mau bikin harus pakai perulangan for dengan ketinggian tertentu untuk ngeset high-nya. Nah, jadi nanti satu high ini, satu high dan satu low gampangannya ya. Satu high membutuhkan waktu 1 milisecond, satu low membutuhkan 1 milisecond. Seperti itu ya. Untuk menggantikan ini walaupun bentuknya tidak kotak. Ini nanti pengaruhnya terhadap bentuk suaranya. Kalau kotak dengan melengkung dengan bentuk yang lain itu bentuk suaranya nanti berbeda. Ini kalau mau membuat suara-suara yang dengan bentuk lain seperti bentuk suara ya lebih bagus itu beda caranya sih nanti. Ya kita pakai ini aja nggak masalah. Yang penting bisa bunyi dulu aja. Nah ini ya, maka untuk membuat gelombang 500 Hz yaitu membuat sinyal high selama 1 milisecond dan kemudian dilanjutkan membuat sinyal low selama 1 milisecond. Nah ini pakai CVAVR. Jadi misalkan ini di port A ya, port A, port A misalkan pin 1 ya misalkan ya. Kita pakai biner aja 0B, 0,001. Nah, ini selama 1 milisecond dikasih delay 1 ms. Kemudian lanjut port A ini dinyalakan. Dimatikan. Tapi saya tidak merekomendasikan menggunakan script yang 0B ini ya, 0B karena nanti akan semua pin kan akan diatur. Kalau bisa per pin saja. Pin yang hanya dipakai aja. Nah, ini pakai delay 1 ms. Nah, udah gini aja terus, maka akan menghasilkan frekuensi 500 Hz. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk praktikumnya, silahkan lanjut dengan asisten atau bisa langsung cek YouTube saya, nggak masalah. Enaknya bagaimana nanti silahkan didiskusikan dengan asisten. Saya rasa ini gampang dipahami. Nanti ini untuk modal kalau kalian bikin notif alarm, alarmnya macam-macam. Oh ini kalau begini alarm untuk untuk belum dibuka mungkin. Kalau ini dibuka paksa. Kalau misalkan bikin pintu ya, dibuka paksa alarmnya seperti ini bentuknya. Berapa frekuensinya berapa. Nah, itu bisa. Nanti dari sini kalian bisa juga memanipulasi untuk dimasukkan dalam perulangan ini ya. Nanti nadanya bisa berubah-ubah. Nanti di video sudah ada. Seingat saya sudah ada di video di YouTube. Oke, dari saya cukup sekian. Nanti dilanjutkan oleh asisten kalau mau praktek, kalau bisa lewat di YouTube ya nggak masalah. Enjoy aja lah ya, nggak usah sepaneng ya. Hidup ini hanya senda gurau belaka ya. Oke, kalau dari saya akhiri nanti dilanjut asisten ada siapa di sini? Saya Pak. Oke, Mas Adi ya. Dilanjut ya, Mas ya. Siapa? Oke, saya akhiri. Silakan Mas Adi dilanjut.
Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang buzzer. Ini mau nonton video atau mau diterangin nih? Mau langsung praktikum atau via YouTube-nya Pak Uyok? Soalnya sudah diupload juga materinya. Halo teman-teman. Langsung praktikum aja Mas, coba Mas. Oke. Oke. Mungkin langsung saya share screen. Mohon tunggu sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Langsung kita buka saja untuk Proteusnya. Nah, seperti yang ada di materi yang sudah disampaikan Pak Uyok tadi, jadi untuk buzzer ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama buzzer aktif dan yang kedua buzzer pasif. Nah, untuk buzzer aktif ini mudah dinyalakan, namun nada pada buzzernya tidak dapat diubah-ubah. Mungkin bisa langsung kita praktekkan untuk pembuatan buzzer yang aktifnya. Di sini kita membutuhkan yang pertama yaitu buzzer. Nah, buzzer yang aktif bentuknya seperti ini. Double klik saja. Kemudian langsung kita pasang buzzernya. Nah, untuk buzzer kita membutuhkan ground untuk menyalakannya. Kita sambungkan. Kemudian kelupaan. Di sini kita biar kayak klakson itu berarti membutuhkan button. Oke, buttonnya ditaruh di sini. Kemudian untuk menyalakannya kita butuh listrik DC. Untuk mencarinya bisa klik di generator mode ini. Kemudian yang atas sini DC. Bisa kita pasangkan mungkin di sini. Sebentar saya besarkan. Kemudian tinggal kita sambungkan saja. Nah, untuk di listrik di sini DC-nya ini kita membutuhkan voltase sebanyak 12 volts. Nah, untuk rangkaian seperti ini sudah bisa untuk membunyikan buzzer. Langsung saja kita coba. Nah, untuk membunyikan kita pencet buttonnya. Apakah terdengar? Kedengaran Mas. Oke, nah ini untuk buzzer yang aktif, jadi dia suaranya hanya bisa seperti ini, seperti itu. Kemudian kita coba untuk yang buzzer pasif. Nah, untuk buzzer pasif ini kita membutuhkan controller. Mungkin di sini saja. Seperti biasa kita menggunakan microcontroller AT-Mega32. Kemudian untuk buzzernya kita yang pasif menggunakan speaker. Nah, yang speaker aktif bentuknya seperti ini. Jadi kita menggunakan speaker. Kalau tadi kan yang buzzer yang ini. Kalau yang mau pasif, kita membutuhkan speaker yang bedanya aktif. Nah, langsung saja coba kita tangkai. Maaf, kita stop dulu.
Mungkin saya membuatnya di sini. Kemudian untuk speakernya saya sambungkan mungkin support C saja. Dan seperti biasa kita menggunakan ground. Kemudian untuk yang pin atas kita sambungkan ke port C0 dan yang bawah kita sambungkan ke ground. Oke, langsung kita coba untuk kodenya, buka kode Vision AVR-nya atau CV AVR. Seperti biasa kita buat project baru, kemudian kita pilih yang ada timnya. Jangan lupa untuk seperti biasa kita pakai ATmega 32 dengan clock-nya 12 MHz. Kemudian untuk ports-nya, karena tadi saya menggunakan port C pin 0, di sini yang saya buat output satu saja, maaf di port C, kemudian di bit 0. Sebenarnya kalau mau dibuat output semua nggak apa-apa, tapi saya pakai satu saja. Kemudian kita generate, kita buat project baru, kemudian budget. Kita simpan programnya. Oke, untuk menyalakan buzzer pasif ini kita menggunakan library delay.h. Kita masukkan saja delay.h. Kemudian untuk menyalakannya, nah seperti pada modul tadi, untuk mencari frekuensi itu berarti 1 per T. Nah, T di sini adalah periode atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Jadi, yang kita lakukan adalah mencari T. Jadi, dalam 1 detik itu membutuhkan berapa gelombang. Seperti itu. Caranya sama seperti yang Pak Uyo jelaskan tadi. Misal kita mau membuat frekuensi 500 Hz. Berarti dalam 1 detik terdapat 500 gelombang. Kemudian untuk menghitung satu gelombangnya itu membutuhkan berapa waktu. Berarti tinggal rumusnya 1 per F. Berarti 1 per 500 Hz. Nah, hasilnya 0,002 detik. Nah, kalau detik ini dijadikan mikrosecond berarti 2 mikrosecond. Kemudian kalau dijadikan maaf, yang ini milisecond ya. Kemudian kalau dijadikan mikrosecond berarti 2000 mikrosecond. Nah, 2000 mikrosecond ini kan tadi 1 gunung dan 1 lembah. Nah, 1 gunung yang dimaksud itu berarti kita menyalakannya 1 gunung ini berarti kita menyalakan, kemudian untuk 1 lembah ini kita matikan. Berarti untuk 2000 mikrosecond kita bagi 2, 1000 untuk dinyalakan dan 1000 untuk dimatikan. Nah, contohnya seperti ini. Karena kita tadi di port C,
kita tulis for C, kemudian pin 0, berarti titik 0. Sama dengan kalau di sini pakai pin berarti kita cukup tuliskan kalau dalam bilangan biner 0B1, mungkin saya pakai desimal saja. Langsung 0, seperti itu. Mungkin nyalakan dulu saja. Kemudian kita kasih delay. Delay di sini saya menggunakan yang microsecond ya, bukan millisecond. Biar nanti apabila kita mau menghitungnya lebih sedikit koma, biar tidak ada komanya seperti itu. Delay.microsecond. Kita kasih nilai 1000. Jadi kita membuat yang 500 Hz. Kemudian for C dot sama dengan, nah di sini kita membuat gunungnya. Sekarang kita membuat yang lembah. Jadi kita kasih logika 0, kemudian kita kasih delay lagi. 1000. Coba kita generate, pastikan tidak ada error. Oke, terus kita kembali ke Proteusnya. Langsung